Oke, saya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fadiansyah Darussalam. Di sini saya akan mempresentasikan esai tentang visi misi ketiga paslon. Oke, langsung saja ke file yang akan saya presentasikan. Oke, jadi di sini yang pertama mari kita lihat dulu rekam jejak dari ketiga capres dan cawapres. Yang pertama di nomor urut pertama ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Profilnya itu nama Anies Baswedan, tanggal lahir Kuningan, tinggal di Jawa Barat, tanggal lahir 7 Mei 1999, saat ini berusia 54 tahun dengan agama Islam. Di sini ada riwayat pendidikannya dari SD sampai SMA. Yang kita lihat nih, dia di Jogja, dan S1 di Fakultas Ekonomi UGM, dan S2 di University of Maryland di Amerika Serikat, dan S3 di Northern Illinois di Amerika Serikat juga. Lalu rekam jejaknya pernah menjadi Research Manager IPC atau Senior Researcher, dan Anies juga berkarir di National Advisor for Decentralization dan sebagainya. Lanjut, ada profil dari jejak Muhaimin Iskandar, yaitu cawapres dari pasangan Anies Baswedan. Nama Abdul Muhaimin Iskandar, tanggal lahir Jombang 24 September 1966, dan usia 57 tahun dengan agama Islam. Riwayat pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri di Jombang, lalu ada Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP, lalu Universitas 3 Jamada UGM, dan S2 di Pendidikan di Bidang Komunikasi Universitas Indonesia UI. Lalu untuk rekan jejaknya, Muhaimin pernah menjadi pondok pesantren Dananya Jombang tahun 1980 sampai 1983 dan sebagainya. Lanjut ke paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dari yang pertama ini, profil dan rekam jejak Prabowo Subianto. Nama Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo, tempat tinggal lahir Jakarta, tanggal lahir 17 Oktober 1951. Saat ini beliau berusia 72 tahun dengan agama Islam. Riwayat pendidikan dasarnya ditempuh di Malaysia, Swiss, dan Amerika Serikat. Lalu lanjut di Akademi Militer Akmil Magelang 1974. Lalu untuk rekan jejaknya, untuk beliau ini kebanyakan rekan jejaknya di bidang pertahanan. Lanjut yang kedua, profil dan rekam jejak Gibran Rakabuming. Nama Gibran Rakabuming Raka, tanggal lahir Surakarta, Jawa Tengah, tanggal lahir 1 Oktober 1987. Saat ini berusia 36 tahun dengan agama Islam. Untuk riwayat pendidikannya, beliau menempuh pendidikan sekolah menengah pertama SMP di Singapura, dan kemudian melanjutkan sekolah menengah atas SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura. Oke, jadi sekian dari riwayat pendidikannya Gibran ya. Karena masih muda juga, jadi untuk pengalamannya masih kurang dengan cawapres yang lainnya. Lalu nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Untuk profil dan rekam jejak Ganjar Pranowo, nama Ganjar Pranowo, tempat
Tanggal lahir Karanganyar, Jawa Tengah pada 28 Oktober 1968. Saat ini berusia 55 tahun dengan agama Islam. Untuk riwayat pendidikannya, SD Negeri 2 Tawamangu, Karanganyar, Jawa Tengah, lalu pindah ke SDN 1 Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, SMP Negeri 1 Kutoarjo, kini jadi SMP Negeri 3 Kutoarjo. Lalu SMA 1 BOP PKRI Yogyakarta, lalu S1 di Fakultas Hukum di UGM, dan S2 di FISIP UI. Untuk rekam jejaknya terlihat dalam gerakan Demokrat Kampus Gedek tahun 1992 sampai 1995, bergabung dengan PDI tahun 1992, dan dia masih mahasiswa. Dan sekian dari rekam jejak Ganjar Pranowo. Selanjutnya ada profil dari rekam jejak Mahfud MD. Nama Muhammad Mahfud MD, tanggal lahir Sampang, Madura, Jawa Tengah pada 13 Mei 1957. Saat ini dia berusia 66 tahun dengan agama Islam. Untuk riwayat pendidikannya, dia pernah di SD Negeri Baru Barat 1, Pemakaman 19.000, PG Negeri, dan seterusnya. Lalu untuk rekam jejak, TMD pernah bergabung dalam Partai Amanat Nasional PAN dan kemudian pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan seterusnya. Dari rekam jejak buat lanjut ke visi misi ketiga pasangan capres dan cawapres. Di sini kita akan lihat apa saja sih visi dan misi dari ketiga pasangan capres dan cawapres ini. Yang pertama, di nomor urut pertama ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan visi Indonesia adil makmur untuk semua. Untuk misinya, salah satu misi atau program unggulannya itu membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Lanjut ke paslon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Untuk visinya, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk misinya atau program unggulannya mungkin yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia HAM. Dan program unggulannya itu makan gratis. Lanjut ke paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Visinya yaitu gerak cepat menuju Indonesia unggul. Nah, dari misinya, misi yang menonjol dari Ganjar Pranowo dan pasangan Mahfud ini yaitu demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum. Ya, intinya itu memberantas korupsi itu. Lalu untuk kesimpulannya, ketiga paslon ini Jadi kesimpulannya, dan untuk tiga paslon ini tidak ada yang menunjukkan tentang pentingnya untuk melakukan pemutakhiran metodologi perhitungan kemiskinan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Terlihat mereka sangat mengandalkan program-program perlindungan sosial, khususnya bantuan sosial yang sudah berjalan saat ini. Namun visi dan misi mereka belum menunjukkan secara jelas bagaimana melakukan transformasi program-program tersebut menjadi sebuah sistem yang terintegritas secara komprehensif dan membantu masyarakat kurang mampu keluar dari
kemiskinan ataupun melindungi mereka ketika mengalami guncangan. Visi dan misi ketiga paslon terkait ketenaga kerjaan juga terasa masih sangat umum. Walaupun demikian, setiap paslon dalam beberapa aspek mengindikasikan kebijakan tenaga kerjaan yang mendukung pekerja dari masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian, belum terlihat jelas bagaimana para paslon ini akan mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan pada kelompok kurang mampu yang memiliki karakteristik tingkat pendidikan dan produktivitas relatif rendah. Selain itu, para paslon juga belum menunjukkan bagaimana formalitas pekerja, khususnya dari kelompok kurang mampu, akan dilakukan agar para pekerja ini kedepannya bisa mengakses sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Gitu. Lalu sebagai penutup saya ini tiga paslon ini menggambarkan tekad Indonesia untuk membangun masa depan berdaya asing, berkeadilan, dan sejahtera melalui kemandirian pangan, keberlanjutan ekonomi, dan pemberdayaan sumber manusia dengan penguatan nilai ideologi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Indonesia bentuk fondasi moral yang kokoh. Dalam gambaran ini terlihat jelas Indonesia sebagai negara yang tangguh secara ekonomi, bermoral, adil, dan sejahtera. Bersama mari kita hadapi tantangan global, lanjut kehidupan harmonis, dan wujudkan impian bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya tentang rekam jejak dan visi misi dari ketiga paslon, pasangan cawapres dan capres dan cawapres. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan penulisan dan pendapat saya yang saya buat ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kurang jelas dalam penyampaian yang saya berikan ini. Sekian dari saya. Terima kasih.